Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemberdayaan keluarga pada masa COVID-19 ini. Nah, sebelum mulai ke materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Nah, sebelumnya anggota kelompok kami ini terdiri dari 10 orang, namun kami bagi kelompoknya menjadi 5 orang mempresentasikan tentang mind mapping dan 5 orangnya lagi mempresentasikan tentang pemberdayaan keluarga. Nah, di sini nama-nama dari anggota kelompok kami adalah yang pertama Muhammad Riza Alfandi, saya sendiri, lalu ada Miftahullah Yuendi Putri, ada Syifa, ada Husnul Khotimah, ada Catur Azriel Yultiano, ada Arni Trigusmarini, ada Bukhori, ada Regi Rafiqil Ala, ada Anissa Rahmawati, ada Tanti Dini. Nah, selanjutnya. Oke, sebelum membahas tentang materi atau perencanaan pada pemberdayaan keluarga, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa sih pemberdayaan keluarga itu. Nah, menurut Winarni pada tahun 2004 dalam Suryanot tahun 2010 mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi 3 hal, pengembangan atau enabling, memperkuat potensi atau daya atau empowering, terciptanya kemandirian. Sedangkan menurut Mas'ud pada tahun 1990, beliau berpendapat bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya empowerment atau penguatan atau strengthening kepada masyarakat. Nah, studi kasus pada pembahasan kali ini, kelompok kami mengambil kasus dari inews.id tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang cukup memprihatinkan dan angkanya cukup melonjak selama COVID-19 ini. Nah, kasusnya ini adalah anak menjadi korban kekerasan seksual sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Contoh kasusnya yaitu seorang ayah tiri yang menjadi korban PHK sehingga menjadi sering di rumah bersama anak tirinya yang tidak sekolah karena belajar daring. Nah, di sisi lain, keluarga itu juga pemahaman tentang keluarganya kurang begitu tepat ya. Lalu ada kesepakatan mereka bertiga, ayah tiri akan menikahi anaknya ketika anaknya lulus sekolah nanti. Lalu karena ibu kandungnya tidak bisa memberikan keturunan, menjadi salah satu alasan kenapa ayahnya menjadikan seorang anak tirinya tersebut menjadi objek seksualnya. Selanjutnya. Nah, ceritanya ketika ayah tiri dan anak tirinya berada di rumah berdua lantaran ibunya bekerja, maka terjadilah hubungan intim antara ayah tirinya dan anak tiri tersebut. Sehingga anak gadis itu mengandung. Nah, akan tetapi ketika kasus itu diproses, si ibu dari anak kandung tersebut tidak ingin suaminya dipenjara lantaran suaminya ini menjadi tulang punggung keluarga, meskipun saat ini ayah tiri dari anak tersebut sedang di PHK karena dampak dari pandemi COVID. Selanjutnya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi pemberdayaan keluarga. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, identifikasi kebutuhan ini adalah kebutuhan keluarga dilakukan untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan suatu keluarga. Untuk pemberdayaan keluarga, pada identifikasi kebutuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan yang dirasakan atau felt need dan kebutuhan yang tidak dirasakan atau unfelt need. Yang pertama ada kebutuhan yang dirasakan atau felt need.
Berdasarkan studi kasus di atas, telah dijelaskan bahwa sang ayah tiri dari keluarga tersebut terkena PHK. Maka dari itu, kebutuhan yang dapat dirasakan bagi langsung keluarga tersebut adalah pekerjaan bagi sang ayah tiri agar memiliki kesibukan lain dan mendapat gaji yang cukup untuk menunjang kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Lalu kebutuhan lain adalah sang ibu kandung yang menjalankan perannya sebagai sosok penjaga bagi anak perempuan kandungnya yang untuk selalu berada di sisinya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah kebutuhan yang tidak dirasakan atau unfelt need. Nah, kebutuhan yang tidak dirasakan langsung dalam studi kasus di atas adalah memperkuat iman dan takwa, lalu mempererat tali kekeluargaan, serta mengerti posisi dan peran bagi anggota keluarganya masing-masing. Selanjutnya, pasangan dituntut harus saling memuaskan hasrat seksualnya yang berlaku pada suami dan istri tersebut agar tidak ada objek seksual yang lain. Sang anak juga diharapkan bisa mengatur pakaiannya agar tidak memancing hasrat seksual dari anggota keluarga yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnitri Gustimarini. Baik, jadi selanjutnya itu ada penetapan program pemberdayaan. Untuk menetapkan program pemberdayaan ini, kita perlu melihat dari dua buah kondisi. Jadi yang pertama itu ada kondisi yang telah ada atau existing condition, di mana pada kondisi yang telah ada ini ada beberapa yang harus ditelaah lebih jauh lagi. Yang pertama itu adalah kondisi kesejahteraan keluarga. Jadi kondisi kesejahteraan keluarganya itu seorang ayah tiri yang menjadi korban PHK ini sehingga menjadi sering di rumah bersama anak tirinya, tidak sekolah karena belajar daring. Di sisi lain, di keluarga itu juga pemahamannya kurang tepat tentang keluarga. Ada kesepakatan dari mereka bertiga bahwa ayah tiri ini akan menikah dengan anaknya setelah lulus sekolah karena ibu kandungnya itu tidak bisa memberikan keturunan. Lalu untuk yang kondisi yang kedua ini, ada fungsi yang dijalankan keluarga. Jadi di dalam kasus ini, suaminya itu setelah di PHK itu tidak berusaha untuk mencari pekerjaan atau membantu istrinya bekerja sebagai kepala keluarga, meskipun dia adalah ayah tiri, tidak sepatutnya dia melakukan hubungan intim dengan anaknya. Yang kedua ini ada kondisi idealnya. Untuk kesejahteraan keluarga ini, kondisi idealnya itu sang ayah mencari pekerjaan lain untuk membangun ekonomi keluarga di masa pandemi, atau memanfaatkan uang pesangon untuk membuka usaha baru di rumah. Sang ibu juga baiknya berada di rumah mengawasi, membimbing anak untuk bisa berperilaku baik, menjaga tata krama, termasuk cara berpakaiannya juga dibimbing. Yang kedua itu ada fungsi yang dijalankan keluarga. Ayah mencari nafkah selaku kepala keluarga, tugas ibu mengurusi rumah tangga termasuk mengurus dan mengawasi anak meskipun sudah tumbuh di usia remaja, mengetahui bahwa yang dilakukan sang ayah tiri itu merupakan perbuatan tercela yang seharusnya diberikan hukuman yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Dari melihat kondisi yang ada sebelumnya, maka di bawah ini terdapat satuan kegiatan penyuluhan online yang dilakukan kepada kelompok keluarga dengan kasus yang serupa, di mana tujuan umum dari penyuluhan online ini tuh yang pertama itu topik pemberdayaannya. Yang topiknya itu adalah kekerasan seksual di dalam kelompok keluarga. Lalu tujuan umumnya itu memberikan pengetahuan kepada kelompok keluarga mengenai kekerasan seksual, perencanaan keuangan, dan cara membangun keluarga yang harmonis. Lalu yang ketiga itu ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini itu untuk memberdayakan keluarga untuk membangun rumah tangga yang layak tanpa adanya kekerasan baik fisik maupun psikisnya. Sasarannya ini untuk kelompok keluarga. Lalu alat bantunya, yang pertama itu ada kurikulum, yang kedua itu ada lembar-lembar persiapan penyuluhan yang terdiri dari lembar persiapan menyuluh atau LPM, lalu lembar persiapan latihan atau LPL, dan lembar persiapan kerja atau LPK. Yang ketiga itu ada media sosial sebagai wadah penyuluhan keluarga secara massal. Yang keempat itu ruangan dengan ketersediaan kamera untuk membuat video, lalu ruangan kedap suara, pencahayaan yang cukup, dan laptop atau komputer.
Yang kelima itu ada PowerPoint berisi materi pembahasan. Dan yang terakhir itu ada video atau film mengenai kasus serupa. Lamanya penyuluhan ini sekitar 60 sampai 90 menit. Lalu berikut ini ada rincian kegiatannya. Yang pertama itu ada pembukaan, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Lalu tujuan pertemuan itu menerangkan maksud kegiatan dari penyuluhannya. Lalu dilanjutkan dengan pretest, di mana pretest ini tuh memberikan gambaran mengenai kasus yang akan dibahas. Lalu penyampaian materi terkait kasus secara lebih rinci. Lalu setelah penyampaian materi itu ada diskusi tanya jawab. Jadi proses tanya jawab pemateri dengan penanya menggunakan metode yang ditetapkan oleh pemateri dan moderator. Setelah itu ada post test, di mana post test itu merupakan sasaran program mengetahui edukasi dari kegiatan penyuluhan. Dan yang terakhir itu adalah penutup, membuat kesimpulan dari kegiatan penyuluhan, menutup dengan salam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Catur. Ya, di sini ada merumuskan perencanaan. Tujuan umum pemberdayaan untuk penyuluhan kepada keluarga mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga. Lalu manajemen keuangan di kondisi seperti ini dan cara membangun keluarga yang dibalut oleh keharmonisan. Yang kedua, ada tujuan khusus pemberdayaan untuk membangun keluarga yang layak tanpa adanya kekerasan fisik dan psikis. Yang ketiga, ada metode diskusi tanya jawab. Karena dalam hal masalah keluarga seperti kasus ini, salah satu caranya adalah tanya jawab agar keluarga mendapatkan penjelasan lebih dari permasalahan keluarga yang menimbulkan kekerasan entah fisik atau psikis. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada menetapkan lingkungan kegiatan. Di sini menetapkan lingkungan kegiatan di sini ada 3. Yang pertama itu ada pengetahuan. Berdasarkan aspek pengetahuan, pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini diharapkan keluarga dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana hukum melakukan kekerasan seksual dan mengerti sebab akibat yang dapat ditimbulkannya pada si anak. Yang kedua di sini ada sikap. Diharapkan lingkungan masyarakat sekitar lebih peduli dengan adanya hal seperti ini dengan cara kegiatan penyuluhan tentang edukasi berkeluarga. Bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang tidak pantang menyerah, cara mengambil keputusan, dan sang ibu pun bisa tidak mengiyakan yang salah dari apa yang diucapkan kepala keluarga. Yang ketiga di sini ada keterampilan. Diharapkan sebuah keluarga dapat meningkatkan taraf skillnya untuk masa yang akan datang, sehingga keluarga tersebut tidak bingung bila seorang kepala keluarga kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya ada evaluasi program. Program kali ini tidak luput dari adanya evaluasi. Evaluasi dari pemberdayaan keluarga terdampak COVID kali ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan, sikap, dan praktik keluarga sebelum ditiadakannya pemberdayaan dan aspek pengetahuan sikap dan praktik keluarga sesudah diadakannya pemberdayaan keluarga. Next. Nah, penjelasan dari kedua evaluasi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum diadakannya pemberdayaan, yaitu ada pengetahuan. Pada aspek pengetahuan, keluarga yang menyimpang terlebih pada kekerasan dan seksual pada anak sangat meningkat dikarenakan tidak memperdulikan norma adat, agama, dan sosial. Selanjutnya ada sikap. Sikap yang diunjukkan seorang ayah sebelum diadakannya pemberdayaan keluarga ini sangat tidak mencerminkan seseorang yang menjadi imam. Seorang ayah seharusnya bersikap layaknya pelindung bagi keluarganya, bukan malah melakukan tindakan kekerasan dan seksual pada anaknya sendiri. Next. Yang ketiga ada praktik. Keluarga yang belum diadakannya pemberdayaan ini kurang begitu mengerti dan menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga.
sang ayah tiri yang sehari-harinya hanya di rumah tanpa berusaha mencari pekerjaan baru, dan sang ibu kandung yang bekerja di luar tanpa menjaga anak kandungnya dirasa kurang melakukan perannya. Nah, yang kedua ada setelah diadakannya pemberdayaan. Yang pertama juga ada pengetahuan. Pada aspek pengetahuan ini, yang semulanya para anggota keluarga yang mengabaikan moral dan peraturan agama hukum, bahkan sosial, kini lebih mengedepankan hal-hal pertimbangan akan ganjaran yang akan didapat bila melakukan suatu tindakan menyimpang. Selanjutnya, pada aspek sikap, yang semulanya sang ayah tiri bersikap kasar dan keras pada anak tirinya, kini mereka telah dinikahkan dan sang istri muda ini tengah mengandung anaknya. Sang ayah kini mempunyai 2 istri dan sangat menyayangi keluarga tersebut dan calon bayinya. Pada aspek praktik, kini keluarga tersebut dapat bersosialisasi dengan baik pada tetangganya meskipun ada rasa malu dan kecewa dengan kejadian masa lalu. Baik, sekalian presentasi dari kelompok kami tentang pemberdayaan keluarga pada masa pandemi COVID-19, studi kasus kekerasan dan kekerasan seksual pada anak. Diharapkan para audiens mendapatkan informasi yang jelas dari presentasi kali ini. Kekurangan dan saran akan kami terima dengan lapang dada. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.